Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas qadha salat. Seperti yang kita tahu bahwa salat hukumnya wajib. Maka ketika seseorang meninggalkan salat fardu maksudnya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Jika dia berbuat dosa karena meninggalkan sholat, maka ketika dia sadar, berarti dia wajib bertaubat dari dosanya tersebut. Kenapa? Karena dia telah bermaksiat. Cuman kadang-kadang orang ini tidak sadar. Ketika mereka membunuh misalnya, dia merasa itu dosa. Berzina, dia merasa itu dosa. Memukul orang lain, merasa itu dosa. Mencuri, merasa itu dosa. Tapi ketika meninggalkan sholat, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan maksiat, sedang berbuat dosa. Maka jika ada orang meninggalkan sholat, di kemudian hari dia mendapatkan hidayah, maka dia wajib bertobat dari dosa-dosanya karena meninggalkan sholat. Lantas bagaimana cara taubat bagi orang yang meninggalkan sholat? Taubatnya adalah dengan mengqadha sholat-sholatnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar istighfar, tidak cukup dengan sholat taubat, tidak cukup hanya sekedar menyesali dulu tidak sholat, tidak cukup. Tetapi taubat yang sempurna bagi orang yang pernah meninggalkan sholat, yaitu dengan mengqadha sholat-sholatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat puluhan tahun? Nanti kita akan bahas di akhir ya. Sabda Nabi SAW, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza tadzakkara." Barang siapa yang tertidur dari sholatnya, ketiduran, aw nasiyaha, atau dia lupa tidak sholat, fal yusalliha, maka hendaklah dia sholat idza tadzakkara, apabila dia ingat. Kalau ingatnya masih pada waktunya, berarti masih sholat ada. Kalau sholat tidak dilakukan pada waktunya, berarti sholat qadha. Itu jika ketiduran ya. Artinya kalau orang ketiduran, maka segera dia sholat ketika dia bangun. Ketika seseorang ini lupa, segera sholat ketika dia ingat. Apalagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ketiduran enggak, lupa pun enggak. Dia mendengar azan, masjid ada di depannya, tapi tetap nongkrong, tidak sholat. Yang ketiduran saja wajib segera sholat. Yang lupa saja wajib segera sholat, apalagi yang meninggalkannya dengan sengaja, maka wajib qadha seluruh sholatnya. Dan juga Nabi pun pernah mengqadha sholat. Dan itu bukan kecacatan bagi Nabi. Kenapa? Nabi itu tidak pernah lalai. Tapi Allah sengaja menidurkan Nabi untuk apa? Untuk pelajaran bagi umatnya, bahwa sholat qadha itu ada. Pada suatu perjalanan, Nabi dan para sahabatnya istirahat di dalam gua. Kemudian menyuruh kepada para sahabatnya siapa yang mau berjaga. Di antara yang berminat adalah Bilal radhiyallahu anhu. Beliau menjamin untuk membangunkannya dan membangunkan semua sahabat, karena pada saat itu para sahabat sedang kelelahan. Namun sampai matahari menyengat. Kalau matahari menyengat, sudah panas, berarti sudah masuk waktu sholat duha. Ketiduran semua. Termasuk Bilal pun ketiduran. Artinya apa? Nabi pernah terlewat waktu sholat subuh sampai waktu duha. Kalau tidak percaya, silahkan buka kitab Fathul Wahhab di dalam bab azan. Dan hadis ini hadis masyhur. Yang diperdebatkan ini adalah apakah di dalam sholat qadha itu harus azan atau tidak perlu.
Karena ketika Nabi SAW bangun tidur dalam keadaan matahari sudah menyengat, Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Azan subuh pada waktu duha. Kemudian mereka sholat subuh. Namanya sholat apa itu? Sholat qadha. Kalau sholat tidak dilakukan pada waktunya berarti sholat qadha. Karena kalau sholat masih di dalam waktunya, subuh berarti kan dari fajar shodiq sampai matahari terbit, itu baru sholat ada. Ini matahari sudah lebih dari terbit, sudah panas waktu duha. Nabi masih menyuruh azan. Ini yang jadi perdebatan. Sedangkan masalah sholat qadha-nya berarti wajib. Ini ketiduran, apalagi meninggalkannya dengan sengaja. Dan di dalam usul fikih ini, ketika Nabi melakukan sekali, maka sunnahnya sampai hari kiamat. Kita harus paham ini. Nabi kunut hanya 1 bulan. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan ini disunnahkan sampai hari kiamat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kemudian Nabi bersedekah. Nabi puasa Senin Kamis. Apakah selalu Nabi bersedekah? Setiap jam misalnya? Tidak. Nabi sedekah sekali-kali. Tetapi sunnah sampai hari kiamat. Nabi puasa Senin Kamis sekali-kali. Tetapi sunnah sampai hari kiamat. Begitu juga ini. Nabi pernah sekali mengqadha sholat subuhnya. Berarti menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita meninggalkan sholat wajib diqadha juga. Jadi sekali lagi, Nabi mengqadha sholat subuh itu bukan berarti Nabi lalai, bukan kecacatan Nabi, tapi kesengajaan Allah sebagai syiar, menjadi syariat bagi kita. Kalau kita meninggalkan sholat berarti wajib mengqadhanya. Tetapi kita pun harus hikmah, kita harus bijak. Tidak semua orang harus kita suruh untuk mengqadha semua sholat-sholatnya. Apalagi hijrah mereka masih baru, atau kelihatannya mereka belum siap. Walaupun sudah lama hijrahnya, tapi kalau sholat sunnah tidak pernah dilakukan, sholat duha jarang, atau hampir tidak pernah, terus kita suruh mengqadha sholatnya, takutnya nanti mereka akan shock, mereka kaget, takut. Sehingga bukannya mereka akan mengqadha sholat-sholatnya, tapi justru mereka tidak akan sholat lagi. Jadi bahaya bagi mereka. Takutnya nanti mereka akan berpikir seperti ini. Waduh, saya sudah meninggalkan sholat puluhan tahun. Bagaimana mungkin saya bisa mengqadha semuanya? Ya udahlah, tanggung, mendingan gak usah sholat saja. Bahaya kalau seandainya benar mereka berpikir seperti itu. Nantinya mereka tidak akan sholat lagi. Jadi bagi orang yang belum siap, biarkan saja. Mereka sudah mengerjakan sholat pun itu sudah syukur. Daripada tidak sholat selamanya. Nanti ketika mereka kelihatannya sudah siap, sholat sunnah mulai rajin dikerjakan, sudah sering ikut pengajian, baca Al-Quran mereka sudah rajin, baru kasih tahu hukum mengqadha sholat. Jadi beritahukan kepada mereka hukum mengqadha sholat itu wajib ketika mereka sudah siap. Lalu bagaimana caranya? Itu kan hutang. Yang namanya membayar hutang semakin cepat semakin baik. Maka ketika kita tidak sholat duhur karena ketiduran, ini yang meninggalkannya sekali-kali ya. Sholat duhur ketiduran, bangun jam 4 sore, segera bayar. Jangan menunggu sholat duhur esok hari. Ditakutkan nanti malam kita meninggal, gak sempat mengqadha sholat duhurnya. Kalau tidak sengaja, tadi kan karena ketiduran, berarti tidak sengaja, dia boleh sholat asar dulu, segera mengqadha duhurnya. Tapi kalau meninggalkan duhurnya dengan sengaja, dalam perjalanan misalnya, dia menggunakan mobil pribadi, bukan kendaraan umum, azan dikumandangkan, sebenarnya dia bisa sholat, cuman males, berarti meninggalkan sholat duhur dengan sengaja. Sampai di rumahnya jam 4 sore, dan perjalanannya
tidak lebih dari 80 kilo. Artinya belum boleh sholat qasar dan belum boleh sholat jamak. Berarti dia harus mengqadha sholat duhur. Karena meninggalkan sholat duhurnya dengan sengaja, bukan karena ketiduran atau bukan karena lupa, maka dia wajib mengqadha sholat duhurnya dulu, lalu mengerjakan sholat asar. Itu kalau meninggalkannya dengan sengaja. Tapi boleh nggak sholat duhur yang tidak dikerjakan karena ketiduran tadi dikerjakan besok? Boleh. Karena ketiduran. Tapi kalau dengan sengaja wajib segera dikerjakan. Namun tetap walaupun boleh diesokkan mengkodoknya, namanya hutang harus dibayar sesegera mungkin. Dan ini bagi orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali. Bukan orang yang meninggalkan sholat puluhan tahun yang lalu. Nanti beda. Saya akan jelaskan nanti insya Allah. Lalu bagaimana jika qadhaan sholatnya puluhan tahun? Dan bagaimana dengan sholat-sholat sunnahnya? Apakah sah dikerjakan atau tidak? Maka jawabannya, sholat sunnah yang dikerjakan apabila memiliki qadhaan sholat, ini ada 3 hukum. Yang pertama, sholat sunnahnya tidak sah. Punya qadhaan sholat, tapi kok malah sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, maka tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, haram. Artinya sholat duhanya sah, sholat tahajudnya sah, tapi tetap mendapatkan dosa karena melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena ada sholat yang lebih penting, yaitu sholat qadha, sebagai taubat kita terhadap sholat yang kita tinggalkan. Dan pendapat yang ketiga, tetap sah dan tidak haram. Lalu bagaimana ini? Bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang awam, apalagi dia baru berhijrah, artinya baru tobat kemarin-kemarin, dia baru rajin ke masjid, rajin mengerjakan sholat, sedangkan dulu dia meninggalkan sholat, jangan langsung divonis sholat sunnah kamu tidak sah, sholat sunnah kamu haram, jangan. Bagi yang baru berhijrah, baru bertobat, kita ambil pendapat yang ketiga ini. Artinya sholat sunnahnya sah dan tidak haram. Pendapat yang pertama dan pendapat kedua ini bagi kita. Kalau kita dulunya pernah meninggalkan sholat, segera qadha semuanya. Ganti seluruh sholat sunnah kita menjadi sholat qadha. Dan Allah itu bijak. Kalau kita sholat duha misalnya 8 rakaat, ganti semuanya sholat qadha. Berarti mendapatkan 4 kali sholat subuh atau mendapatkan 2 kali sholat duhur. Kalau kita niatnya qadha, maka qadhanya tertunaikan dan juga pahala sholat duhanya akan kita dapatkan. Ini kebijakan Allah. Yang penting kita tahu ilmunya. Oh, tahu nih ilmunya, berarti saya harus mengqadha semua sholat saya. Seluruh sholat sunnah saya ganti menjadi sholat qadha. Qadhanya tertunaikan, sholat sunnahnya pun mendapatkan pahalanya. Qobliyah zuhur 2 rakaat, niatnya mengqadha sholat subuh. Sholat subuhnya tertunai 1 dan pahala qobliyah zuhurnya pun kita mendapatkannya. Ba'diyah zuhur, jangan sholat subuh terus ya. Ba'diyah zuhur kita ganti dengan sholat qadha zuhur. Maka qadha zuhurnya tertunaikan dan pahala ba'diyah zuhurnya pun kita dapatkan. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, maka ganti menjadi qadha zuhur. Setelah zuhurnya bisa 4, yakni mengqadha sholat zuhur, atau mengqadha sholat asar, atau mengqadha sholat isya, atau mau 2 rakaat mengqadha sholat subuh, silahkan, bebas.
Karena mengqadha itu tidak ada waktu tetapnya. Seluruh waktu bisa digunakan untuk mengqadha salat. Cuman tertibnya atau afdolnya atau sunnahnya berurutan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Misalnya sholat duha nih. 2 rakaat pertama qadha sholat subuh. Kemudian 4 rakaat kedua qadha sholat zuhur. 4 rakaat selanjutnya qadha sholat asar. Berarti sholat duha kita 10 rakaat. Lumayan. Nanti waktu mau sholat duhur, qobliyah zuhurnya 3 rakaat gak masalah. Mengqadha sholat maghrib. Hanya saja jangan niat sunnah qobliyah zuhur, tetapi niat mengqadha sholat maghrib. Apakah kita akan tetap mendapatkan pahala qobliyah zuhur, sedangkan qobliyah zuhur itu 2 rakaat? Tetap. Karena kita mengerjakan qadha maghrib bertepatan dengan waktu qobliyah zuhur. Begitu juga dengan witir. Nah, makanya sholat maghrib ini bagusnya diletakkan pada sholat witir. Sholat witir kita ganti dengan qadha maghrib, sama-sama ganjil. Tahajud ganti lagi dengan qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar. Sehingga qadhanya tertunaikan, pahala tahajudnya juga dapat. Tapi kalau niatnya langsung sholat tahajud, padahal kita punya qadhaan, menurut pendapat pertama dan kedua tadi, minimalnya haram atau bisa jadi tidak sah. Ini bagi kita ya. Tapi bagi orang lain yang baru tobat, jangan langsung divonis. Masih ada pendapat yang ketiga yang mengatakan sholat sunnahnya tetap sah dan sholat sunnahnya tidak haram. Mafhum ikhwan? Sekali lagi ya, yang namanya fikih atau pendapat itu berat untuk kita, ringan untuk orang lain. Begitu juga dengan puasa. Kita punya qadhaan puasa banyak dulu. Ganti puasa Seninnya dengan puasa qadha. Dan dengan kebijakan Allah, kalau kita niat mengqadha puasa pada hari Senin, puasa qadhanya tertunaikan, dan kita mendapatkan pahala puasa sunnah Senin. Kita double pahalanya. Dan jangan ada perasaan sayang Ustadz tahajudnya, sayang duhanya, sayang tarawehnya. Gak usah. Karena Allah tuh bijak. Kita pasti mendapatkan pahalanya kok. Dan kalau kita pikirkan lagi nih, kita sholat sunnah ribuan rakaat, bahkan jutaan rakaat, sholat sunnah, versus atau dibanding sholat subuh 2 rakaat, lebih baik mana? Sholat subuh yang 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat subuh kedudukannya wajib, sedangkan sholat sunnah kedudukannya sunnah. Kalau kita sholat qadha, berarti kita mengerjakan sholat wajib yang tertinggal dulu. Artinya, kalau dibandingkan sholat tahajud dengan sholat qadha, maka pahalanya tetap lebih besar sholat qadha. Karena sholat qadha ini sholat fardu. Apalagi dengan kebijakan Allah, qadhanya tertunaikan, pahala sunnah tahajudnya juga kita dapatkan karena kita bertepatan waktunya dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat qobliyah, dengan sholat badiah, dan sholat-sholat yang lainnya. Dan juga kita jangan mengeluh. Waduh, puluhan tahun nih, 40 tahun saya tidak sholat. Apakah bisa saya mengqadha semuanya? Allah itu tidak melihat kita bisa mengqadha semuanya. Tapi Allah itu melihat dari kesungguhan kita. Misalnya kita 30 tahun meninggalkan sholat dulu, kemudian kita niat sungguh-sungguh akan mengqadha semuanya, baru seminggu diqadha, kemudian kita mati
Karena kesungguhan kita nanti di akhirat, seluruh qadaan kita ini semua sudah tertunaikan. Seakan-akan 30 tahun kita tidak pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Karena Allah melihat kesungguhan kita. Sungguh-sungguh dulu. Sungguh-sungguh akan mengkodok seluruhnya, mengganti seluruh sholat sunnah menjadi sholat kodok. Dan juga kita tidak perlu mengkodok sholat sebanyak-banyaknya. Sehari sampai 200 rakaat, sampai 1000 rakaat, terus-terusan sholat tidak perlu. Tapi sebisa mungkin. Duha 4 rakaat, ganti duhur dan asar. Qobliyah duhur, ganti sama qadha subuh. Ba'diyah duhur, ganti dengan qadha subuh. Misalnya. Atau ba'diyah duhurnya diganti dengan qadha isya. Jadi di waktu yang tidak memberatkan kita. Mengganti sholat duha, mengganti qobliyah ba'diyah, mengganti sholat witir, mengganti sholat tarawih, mengganti sholat tahajud. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan sholat, nanti kita seakan-akan terbebani. Nanti kita kelelahan, takutnya baru seminggu mengqadha langsung berhenti. Ah, capek. Tidak sholat lagi nantinya. Tapi sholat sebisanya. Kalau duha 8 rakaat, qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, gak akan memberatkan kalau seperti itu. Dan juga tidak ada waktu haram bagi sholat qadha ini. Tidak ada waktu makruh tahrim maksudnya. Jadi dikerjakan setelah sholat asar, setelah sholat subuh pun boleh. Kalau tarawih bisa? Bisa. Yang penting kita tidak menjadi imam. Kalau menjadi imam, ambil pendapat yang ketiga tadi ya, yang mengatakan bahwa sholat sunnahnya tetap sah dan tidak haram. Tapi kalau jadi makmum, niatnya qadha. Kenapa? Karena sholat fardu masih sah bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Walaupun hukumnya makruh. Karena makruh lebih baik sholat sendiri saja. Artinya berdiri pada barisan makmum, tetapi dia sholat sendiri. Niat mengqadha sholat subuh kalau yang 2 rakaat 2 rakaat. Kalau malu mengqadha sholat duhur, asar atau isya atau maghrib karena dikerjakannya di masjid setelah sholat, artinya ba'diyahnya kita ganti dengan qadha, jangan pakai tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Langsung saja pada rakaat kedua langsung berdiri ke rakaat ketiga, jangan menggunakan tasyahud awal, sehingga orang yang melihat seakan-akan kita ini lupa menambah rokaat, padahal kita sedang sholat qadha asar, duhur, isya atau maghrib. Jadi nggak usah menggunakan tasyahud awal. Dan biar cepat juga, setelah baca Al-Fatihah langsung ruku, nggak usah membaca surat. Rukunya 1 kali subhanallah, yang penting sah sholat. Maka silakan buka rukun-rukun sholat. Rukun sholatnya saja yang dikerjakan. Yang sunnah-sunnahnya nggak perlu dikerjakan. Kenapa? Karena kita banyak qadhaannya. Yang penting sah, itu sudah cukup. Tasyahud awal, kunut subuh, baca surat, Al-Fatihah langsung ruku nggak masalah. Sujud ruku tasbihnya sekali. Tasyahud akhirnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam. Itu sudah cukup. Lalu bagaimana caranya jika kita punya qadhaan puluhan tahun? Untuk mempermudahnya, kita bikin tabel seperti ini. Silakan dibuat di rumahnya, pakai komputer ya, atau pakai tulisan juga silahkan. Tulis tabel qadha. Bulan Januari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Di sini saya tulis sampai 15 saja. Misalnya sebelum duhur kita mengerjakan qadha subuh 2 kali. Kita checklist 2 langsung. Setelah asarnya pun kita 2 kali. Misalnya.
Bisa jadi nanti sholat subuh sudah selesai 1 bulan, tetapi sholat yang lainnya baru 4 kali, baru 5 kali. Karena 4 rakaat dikerjakan di depan umum malu misalnya. Ini untuk mempermudah, buat tabel. Dalam 1 tahun berarti 12 seperti ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 1 kertas bisa 3 tabel. Januari, Februari, Maret. Kan kertas agak panjang tuh. Bisa 3 tabel. 1 tahun hanya 4 lembar. Tulis juga tahun 2001, 2002, 2003 misalnya. Kita simpan di lemari. Ini menandakan kita sungguh-sungguh dalam mengqadha sholat kita. Kalau minggu depan kita mati, maka insya Allah nanti di akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan tidak mempunyai qadhaan sholat, atau seakan-akan kita tidak pernah meninggalkan sholat seumur hidup kita. Terakhir, ini poin terpenting, bahwasanya Allah melihat kesungguhan kita. Niatkan sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Tanya Pak Ustaz, kalau sholat Jumat bisa diqadha tidak? Kalau sholat Jumat berarti mengqadha sholat duhur. Jadi bukan mengqadha sholat Jumat, melainkan mengqadha sholat duhur. Mafhum? Ada yang lain? Gak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, cukupi dulu sampai sini. Kita niatkan jika kita punya qadhaan, kita niat mengqadhanya. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.